Oke, aku coba jawab cepat aja pertanyaan dari Mah Fahril Arsani ya. Aku lihat ada di eh, blog. Akhirnya ada juga yang ngecek blog tersebut dan aku lihat cukup bagus ada pertanyaan di situ. Jadi karena ini lumayan fundamental, jadi sebaiknya aku coba jelasin langsung melalui channel YouTube biar kelihatan perbedaannya. Oke. Eh, Oke, aku play. Aku bakal gambar di chart aku sendiri di sini nanti biar bisa kelihatan. Pertanyaan adalah kalau misalkan diketahui nilai kontribusi 0,9 dalam satu tahun kredit perbankan terhadap GDP, itu kemudian pertanyaannya adalah apakah kredit perbankan tersebut berpengaruh besar terhadap GDP? Eh, Bisa ya bisa enggak, tapi agak sulit kemudian untuk dilihat angkanya sendiri kan tanpa kita tahu perbandingan dari tahun ke tahun. Ini misalnya gini, aku kasih gambar ini GDP seperti ini, kemudian terdiri dari kredit bank, devisa, kemudian whatever, it's just an example ya. Nah, kalau kemudian kita tak lihat di tahun tadi yang disampaikan oleh Mas Fahril nih, nilainya misalkan di sini GDP-nya bertambah sebesar, oke, let's say di sini 2 gitu ya. Angkanya jelas nggak? Oke. Dua, kemudian di sini misalkan nilainya adalah untuk kredit bank, di sini kredit ini ups adalah 1,8 misalkan gitu. Artinya apa? Setiap pertambahan 0,9 dia berimpact 2 terhadap GDP. Dan di sini nilainya adalah misalkan di tahun 2020. Oke, nah hal ini bisa dilihat tidak serta-merta hanya dalam satu tahun aja. Kalau satu tahun kemudian data dari banyak negara kita namain cross section. Kalau misalkan satu tahun satu negara aja tapi panjang itu namanya adalah time series. Nah, kemudian ini ada devisa. Nah, kemudian di sini pertanyaan adalah kemudian devisanya misalkan adalah bahkan lebih, misalnya nilai 3. Yang artinya apa? Artinya setiap penambahan 1,5 di devisa itu bertambah 1 di GDP gitu ya. Nah, ini berarti kalau kita lihat misalkan ini tahun 2020. Kemudian tahun 2019 misalkan gitu. Nilai GDP adalah misalkan 1,5, kemudian kreditnya adalah misalkan nilainya 1, yang artinya setiap pertambahan eh, eh, setengah di sini akan berimbas ke dependent variable bertambah 0,75. Kemudian di sini misalkan nilainya adalah 2 dan seterusnya. Nah, ini 2018 segala macam. Kemudian ini adalah misalkan nilainya 1, di sini nilainya adalah 0,5 dan seterusnya 3 gitu misalkan. Nah, kalau kita tarik ini misalkan nilai besaran dari tadi kredit per GDP, kemudian ini adalah tahun 2018, 2019, 2020, dan kita bisa lihat bahwasanya setiap ada pertambahan dari setiap tahun nilainya naik. Misalkan ini tadi 1, oke, kemudian naik 1,5, ini 1, 1,5, ini 2, kemudian ini naik di sini, naik terus di sini, kemudian nambah lagi, nambah terus. Nah, kemudian kita tarik ke ini nilai kredit GDP yang ini tadi, CR per GDP. Kemudian kita ambil warna lain adalah kredit sendiri. Nilainya di tahun 2018 adalah 1,8. Kemudian nilainya di tahun ini di sini 1,8. Kita hapus dulu. Kemudian di tahun 2019 nilainya adalah 1. Oke, tadi warna mana? Oke. 2016 nilainya adalah 0,5 di sini. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat, oke, berarti impact dari
Berarti di sini kan nilainya adalah kalau ini nambah 1, ini nambah 0,9. Ini nambah 1, setiap nambah 1 gitu ya. Ini nilainya berarti nambah setiap nambah 1, 1,5, 1, ini nambahnya nilainya 0,9. Ini kalau 1,5 0,75, 1,5 dibagi 1 itu 1,5. Bentar. 0,9 setiap 1,8 nambah 1, 1,5 dibagi 2, ini nambah 0,5 gitu. Oke, sorry. Kemudian setiap nambah 1 nambahnya 0,25 gitu. Jadi setiap nambah 0,25 dia berimpact naik 1. Setiap nambah setengah dia naik 1. Setiap naik 0,9 dia berimpact 1. Oke. Nah, ini artinya apa? Kemudian bisa dilihat emang kredit ini berpengaruh apakah lebih besar terhadap dividen. Karena dividen sendiri setiap dia nambah 3, dia nambah 1. Setiap nambah 2, dia nambah 1. Nambah 3 tambah 1. Berarti nilai dari kredit ini jauh lebih besar kontribusinya ketimbang sama dividen. Dan di sini kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya it's okay. Dari sisi time series analysis, kalau misalkan memang impact dari kredit itu adalah besar terhadap GDP. Jadi soundingnya tuh dapat, hipotesisnya adalah berarti dengan bertambahnya GDP dari tahun ke tahun, GDP ini bertambah kuat, bahkan pertambahan kredit perbankan ini jauh lebih kuat nilainya daripada pertambahan devisa. Karena devisa tuh ada yang dimana dia itu naik 3, GDP naik 1, tapi kemudian dia devisa turun kedua tetap naik 1. Berarti kan impactnya tuh nggak begitu gede. Nah, kenapa ini penting? Karena ini juga bisa disebut seperti ini. Ini impact 0,9 di tahun 2020. Tapi gimana kalau di tahun 2017 itu bahkan nilainya dari kredit ini malah minus. Jadi bagaimana kalau pertumbuhan perbankan sebesar minus 0, berapa misalkan 6, kemudian tetap naik 1. Kemudian gimana cara kita jelaskan kan? Berarti di sini pentingnya kenapa ada time series untuk melihat pengaruh kekuatan berbanding dengan sebuah independen ke dependent itu jelas. Ada pengaruhnya yang jelas dari tahun ke tahun berapa besarannya. Karena modelnya analoginya kayak gini deh. Panen berhasil karena banyak hujan. Dan itu terjadi hanya di hari ini. Tapi ternyata kemarin itu banyak hujan, malah tidak ada panen karena kemudian kebanjiran. Jadi untuk menyampaikan bahwasanya kalau pingin panen bagus harus banyak hujan, itu harus dilihat secara holistik penuh. Nggak bisa cuma dilihat dari sehari aja. Karena bisa aja kemudian kalau dilihat dari sehari ya untungnya aja panennya bagus. Tapi bisa juga terjadi kebanyakan hujan malah kebanjiran. Jadi memang harus jelas data perbandingannya. Mungkin itu ya ngejawab. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang tertarik, jangan lupa di channel ini kita juga usahakan ada banyak diskusi. Jadi kalau mau tanya-tanya lagi, pastikan subscribe channel ini. Thank you.